Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Selamat malam kakak-kakak semuanya, abang, bapak, ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi yang kedua di pembahasan PIU malam ini. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai penalaran analitis. Semoga pada malam ini tidak lagi terkendala jaringan, semoga semuanya berjalan lancar dari awal sampai akhir. Oke, baik, langsung saja kita mulai pembahasannya, yaitu mengenai penalaran analitis. Nah, slide-nya sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Kak. Oke. Nah, jadi penalaran analitis temanya malam ini. Nah, struktur soal penalaran analitis. Nah, jadi penalaran analitis ini nanti dia agak panjang, berupa tulisan panjang, bahkan terlihat seperti soal bahasa Indonesia. Nah, tapi bedanya adalah kalau soal penalaran analitis, pada awalnya itu ada namanya pengantar soal. Nah, jadi ada suatu kalimat pengantar soal, kemudian ada syarat atau batasan, kemudian baru kita diminta untuk menyimpulkan. Nah, contoh sederhananya di sini pengantar soalnya seperti ini. Terdapat 5 orang, yaitu si A, si B, C, D, dan E, yang akan duduk di 5 kursi, dari kiri ke kanan. Nah, itu baru pengantar soal. Syarat atau batasannya misalkan seperti ini. Si A tidak mau duduk bersebelahan dengan si B. Si E hanya mau duduk di bangku paling terakhir. Nah, itu termasuk ke dalam syarat atau batasan soalnya. Baru kesimpulannya nanti diambil untuk menjawab pertanyaan. Misalkan nih pertanyaannya nanti, siapakah yang berada di sisi kiri C, atau urutan tempat duduk yang mungkin adalah, gitu. Jadi, setelah ada pengantar soal, lalu ada syarat atau batasan. Nah, baru diakhiri dengan kesimpulan yang kita ambil untuk menjawab pertanyaan. Nah, jadi struktur dari soal penalaran analitis. Jadi struktur dari soal penalaran analitis ini seperti ini. Ada 3 bagiannya. Nah, dalam menarik kesimpulan atau dalam menjawab soal ini, ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, ingat, ini hanya alternatif. Artinya ini tidak wajib digunakan. Ini hanya alternatif. Karena kadang beberapa orang itu daya nalarnya tinggi, dia tidak perlu melakukan hal-hal berikut. Dengan cara membaca soal saja, dia sudah bisa mendapatkan jawaban. Itu ada. Makanya ini disebut hanya alternatif saja. Nah, jadi dalam menarik kesimpulan itu ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan. Yang pertama, alternatifnya itu adalah mengurutkan. Jadi di dalam soal itu nanti ada ciri-ciri soal yang kita bisa lebih mudah dengan cara mengurutkan. Kemudian bisa juga dengan perpindahan posisi, kemudian ada dengan eliminasi pilihan jawaban, dengan menggunakan tabel, dan yang terakhir itu mengenai ada nanti aturan duduk, posisi duduk melingkar dan persegi. Nah, ini kurang lebih yang akan kita bahas pada malam ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini alternatif mengurutkan. Nah, kapan alternatif ini bisa terpakai? Ketika di dalam soal itu ada kata atau ada kalimat atau indikasi yang menyatakan kualitas. Nah, seperti lebih rendah, lebih tinggi, lebih sopan, pokoknya ada lebih, kurang, tidak lebih, tidak kurang. Nah, maka soal seperti itu kita bisa pakai alternatif ini dengan cara mengurutkan. Nah, mengurutkan maksudnya itu adalah kita memposisikan objek-objek yang ada di soal. Mengurutkannya ini bisa atas bawah ataupun kiri kanan. Nah, kalau kayak soal ini kan ada lebih rendah dan lebih tinggi, ini akan lebih paham mungkin bagi sebagian orang kalau urutannya itu dari atas ke bawah gitu.
Oke, sekarang apakah suaranya masih putus-putus, Kak? Tulisan slide-nya yang kurang jelas, oke. Nah, masih yang penting pacarnya putus. Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. Alternatif pertama tadi yaitu dengan cara mengurutkan. Nah, kapan kita pakai alternatif ini? Ketika di dalam soal itu terdapat kata atau indikasi kualitas gitu. Seperti lebih, kurang, tidak lebih, tidak kurang. Nah, itu bisa kita pakai alternatif mengurutkan. Nah, jadi mengurutkan ini, kita bisa posisikan dia, objek-objek yang ada di soal ini, mulai dari atas ke bawah, ataupun kiri ke kanan, sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, jadi penalaran analitis ini kadang tidak pun dipakai alternatif, ada orang yang bisa memperoleh jawabannya langsung. Nah, tergantung pemahaman, kemampuan penalarannya masing-masing. Nah, kalau soal kita yang pertama ini dengan mengurutkan. Nah, jadi ada beberapa kota di sini. Nah, ada beberapa kota di sini seperti Tokyo, Jakarta, New Delhi. Nah, ini ada tingkat inflasinya. Pada kalimat pertama, dikatakan bahwa Tokyo memiliki tingkat inflasi lebih rendah daripada Jakarta. Nah, kita mulai dari kalimat yang pertama ini. Katanya Tokyo memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah dibanding Jakarta. Otomatis kita memposisikannya Jakarta terlebih dahulu, baru Tokyo yang di bawah. Nah, jadi Tokyo memiliki tingkat inflasi lebih rendah daripada Jakarta. Nah, sehingga yang di atas adalah Jakarta, di bawahnya baru Tokyo. Nah, itu untuk kalimat pertama. Baru kita lanjut ke kalimat yang kedua. Tingkat inflasi New Delhi lebih rendah daripada inflasi Tokyo. Nah, di sini New Delhi lebih rendah. Berarti kalau lebih rendah, kita posisikan dia lebih di bawah daripada Tokyo. Nah, ini tingkat inflasi New Delhi lebih rendah daripada Tokyo. Nah, sehingga posisi New Delhi itu berada di bawah Tokyo. Lanjut. Tetapi, tingkat inflasi New Delhi lebih tinggi daripada tingkat inflasi Beijing. New Delhi lebih tinggi daripada Beijing. Berarti New Delhi ini di atas Beijing. Kita sudah punya New Delhi di sini, otomatis di bawah sini langsung masuk Beijing. Nah, itu sudah selesai sampai kalimat yang di sini. Kita lanjutkan. Tingkat inflasi Singapura lebih tinggi daripada Jakarta. Nah, kalau lebih tinggi, berarti posisinya itu lebih di atas lagi daripada Jakarta. Nah, jadi di atas Jakarta ini ada Singapura. Selesai kalimat yang ini. Jadi kita ikuti saja apa yang dikatakan soal. Lanjut, inflasi Beijing tidak berada di bawah Kuala Lumpur. Beijing tidak di bawah. Kalau tidak di bawah, berarti di atas. Sehingga Beijing di atas dari Kuala Lumpur. Maka diperoleh di sini, di bawah Beijing ini, Kuala Lumpur. Nah, pertanyaannya adalah, ibu kota dengan tingkat inflasi pada urutan keempat terendah adalah. Nah, menurut kakak-kakak dan abang semuanya, jawabannya kira-kira kota apa? Tokyo. Oke, ada yang jawab Tokyo. Ya. Nah, jadi ya benar. Jadi kalau dari yang ditanya adalah keempat terendah, maka kita
menghitungnya atau melihatnya itu dari bawah. Berarti terendah pertama Kuala Lumpur, kedua Beijing, ketiga New Delhi, baru keempat terendah adalah Tokyo. Jadi jangan dihitung dari atas. Oke, semuanya benar, jawabannya adalah Tokyo. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah Tokyo. Nah, untuk lebih memahami tentang alternatif yang pertama ini, boleh silakan kakak-kakak semua dicoba soal yang satu ini. Saat lomba lari, Ima pada urutan yang kedua. UT itu lebih cepat dari dia, tetapi lebih lambat dibanding Lulu. Nah, berdasarkan cerita tersebut, urutan dari yang paling lambat katanya. Iya. Oke, sudah ada yang menjawab? Iya. Oke, dia. Iya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah urutan ya, urutan dari yang paling lambat. Nah, berarti semua namanya ini dibuat urutannya. Berarti yang paling lambat siapa, kemudian siapa, dan yang terakhir siapa, begitu. Karena pertanyaannya adalah urutan, bukan siapa. Oke, Kak Shanas sudah, ya seperti Kak Shanas ini dia sudah mengurutkan, ada Diah, Ute, Ima, Lulu. Nah, jadi urutannya, Diah, Ima. Oke. Oh, Renaldi. Nah, ini kakak siapa nih? F. Juga sudah menjawab, tapi Imanya di posisi yang kedua. Dia, Ute, Ima, Lulu. Oke. Satu Lulu, dua Ima, tiga Ute, empat dia. Urutannya dari yang paling lambat ya, Kak? Dia, Ute, Ima, Lulu. Oke, baik. Karena sudah banyak yang menjawab, kita bahas. Nah, saat lomba lari, Ima berada di posisi kedua. Ima itu di posisi yang kedua. Ute lebih cepat daripada dia. Nah, kita posisikan saja dulu Ute itu di atas, dia di bawah. Dengan mengabaikan si Ima ini. Ute lebih cepat daripada dia, berarti Ute ini yang di atas dia. Tetapi lebih lambat dibanding Lulu. Nah, yang lebih lambat dibanding Lulu adalah orang pertama yang disebut. Jadi UT terbawa ke sini. Sehingga UT lebih lambat dibanding Lulu. Jadi kalau lebih lambat berarti UT di bawah Lulu. Nah, sehingga Ima ini dia masuk aja lagi di urutan yang kedua. Itu. Nah, berdasarkan cerita tersebut urutan dari yang paling lambat. Sehingga kalau dari yang paling lambat, kita dari bawah. Dia, Ute, Ima, Lulu. Gitu. Dia, Ute, Ima, Lulu. Oke, kurang lebih semuanya sudah bisa. Semuanya jawabannya kurang lebih benar. Oke, satu soal lagi. Silakan.
Oke, sudah ada jawaban. Sudah ada 3 jawaban, semuanya sama Winda. Pertanyaannya adalah, siapa yang selesai pada urutan yang keempat? Nah, hati-hati lagi membacanya. Oke, Kak Putri Dwika itu jawabnya Emil. Yang lainnya Winda, kita tunggu satu jawaban lagi. Oke, ada 4 Emil di sini. Oke, karena sudah banyak yang menjawab, kita bahas. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Kalau lebih cepat, berarti Edi di atas. Kayla di bawahnya. Kemudian Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Nah, karena belum ada hubungannya, maka ini ditulis terpisah saja dulu. Emil selesai tidak lebih cepat daripada Winda. Kalau tidak lebih cepat berarti lebih lambat. Sehingga Winda dulu, baru di bawahnya Emil. Kemudian Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Amel ya, jadi di bawah Kayla ini ada si Amel. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, nah jadi Winda ini di bawah Kayla. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil. Tidak lebih cepat dari Emil, maksudnya adalah Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Amel ini lebih lambat dibanding Emil, sehingga yang di atas si Amel itu adalah si Emil dulu. Baru terakhir si Amel. Sehingga siapakah yang selesai pada urutan keempat? Yaitu jawabannya adalah Emil. Nah, untuk soal ini kira-kira ada pertanyaan dulu. Sedikit menjebak ya, Kak. Iya, nah mungkin tadi ada salah baca barangkali, Kak. Ini ada kata-kata tidak ya. Tidak lebih cepat. Nah, jadi kita dituntut juga lebih hati-hati dalam membaca soalnya. Nah, nanti ketika kakak lagi baca soalnya, itu harus fokus tadi bacanya udah sampai mana gitu. Jangan sampai nanti terulang lagi kalimat itu atau terlampaui satu urutan. Nah, itu akan berpengaruh ke jawaban akhirnya nanti. Nah, itu cara yang mengurutkan. Jadi, untuk mengurutkan ini, kalau di dalam soal itu ada kata-kata lebih, kurang, tidak lebih, tidak kurang, nah maka kita bisa pakai cara mengurutkan. Boleh urutannya atas bawah, boleh kiri kanan. Nah, mana yang lebih paham, mana yang lebih nyamannya aja. Itu untuk alternatif yang pertama. Nah, kita lanjutkan lagi. Alternatif yang kedua, yaitu perpindahan posisi. Nah, contohnya seperti ini. Beni, Caca, Danu, Ena, dan Vira berdiri sejajar dalam satu deret dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke kanan ini kita pakai aja kiri kita. Berarti dari kiri, dari sini ke arah kanan. Kemudian ada pertukaran. Si Beni bertukar tempat sama Ena. Kemudian Ena juga bertukar tempat dengan Caca. Pertanyaannya adalah siapakah yang berada di samping kiri Caca, katanya. Nah, maka kita bikin dulu urutan awal. Nah, awalnya kan seperti ini. Beni, Caca, Danu, Ena, dan Vira. Dari kiri ke kanan. Nah, maka kita bikin huruf depan namanya aja. Beni, Caca, Danu, Ena, dan Vira. Itu urutan awalnya. Baru masuk kita ke perpindahannya atau pertukarannya. Beni ini bertukar dia sama Ena. Artinya posisi si B sekarang itu digantikan oleh si Ena. Nah, tapi jangan di sini dicoret, bikin saja urutan yang baru. Si Beni itu ditukar oleh Ena, D itu masih tetap karena belum ada pertukaran.
Ena ditukar oleh si Beni, maka E jadi B. F-nya tetap. Nah, jadi yang diganti hanya Beni sama Ena. D menjadi E menjadi B, ditukar. C, D, F-nya masih tetap. Kemudian baru lanjut, Ena ini bertukar sama Caca. E sama C ditukar. Nah, berarti E menjadi C menjadi E, yang lainnya tetap D, B, F. Nah, baru pertanyaannya adalah siapakah yang berada di samping kiri Caca? Nah, kita mengambil kesimpulannya itu berdasarkan urutan yang terakhir atau pertukaran yang terakhir. Tinggal kita lihat di sini, siapa yang di kiri Caca? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada, sehingga jawabannya adalah kosong. Artinya tidak ada orang yang di samping kiri Caca. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertukaran posisi. Nah, kira-kira paham cara yang kedua ini, Kak? Insya Allah, Kak. Oke. Nah, agar lebih paham, kita coba satu soal saja. Silakan. Oke, sudah ada 4 orang yang menjawab. Semuanya sepakat menjawab Linda. Bagaimana dengan yang lain? Kak Rifani juga Linda. Oke, sepertinya semuanya sama ya. Nah, jadi satu blok itu terdiri dari 5 orang dari kiri ke kanan. Ada Yuli, Bella, Patricia, Linda, sama Asri. Kemudian Linda bertukar dengan Yuli. Artinya L ganti sama Y. L ini masih tetap. L ganti sama Y. A-nya tetap. Kemudian Astri bertukar sama Patricia. A sama P lagi yang diganti. Jadi ini L, B, Patricia jadi Astri. Y-nya masih. Astri berubah jadi Patricia. Baru terakhir, Linda ini bertukar sama Asri. Di L ini jadi Asri, ini tetap, ini jadi L, ini Yuli, ini Patricia. Nah, berarti yang ditanya adalah sebelah kiri Yuli. Nah, ini Yuli, posisi di kirinya adalah Linda. Oke, jadi ya semuanya benar, semuanya sudah betul dalam mengurutkan, dalam menukarkan, jawabannya adalah Linda. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga atau alternatif yang ketiga dengan cara eliminasi pilihan jawaban. Nah, jadi ada kadang soal itu per kalimat itu kita bisa ambil syaratnya langsung diterapkan ke pilihan jawaban, langsung diujikan ke pilihan jawaban. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya seperti ini. Rima, Tito, Alan, Galang, dan Novi berencana menonton konser. Di tribun penonton, Rima duduk di samping Tito. Nah, ini udah muncul syaratnya. Rima duduk di samping Tito. Ini syarat yang pertama. Langsung kita lihat di sini. Kita cek semua pilihan jawaban. Kalau yang A, Rima di dekat Tito. Ini bisa jadi. Yang kedua, Rima juga di dekat Tito. Bisa jadi. Yang C, Rima dengan Tito juga berdekatan. Yang D, Rima dan Tito juga berdekatan. Yang E, Rima dan Tito juga berdekatan. Artinya, dari syarat pertama ini kita belum bisa mengeliminasi lagi. Lanjut ke syarat yang kedua. Novi tidak mau duduk di samping Alan.
Nah, berarti Novi itu tidak boleh bersebelahan sama Alan. Kita lihat yang A. Yang A ini Alan sama Novi dekat. Berarti A ini langsung kita eliminasi, langsung salah. Yang B, Alan sama Novinya juga dekat. Otomatis B-nya juga salah. Kemudian yang C, Novi sama Alannya jauh, berarti ini boleh. Yang D, Alan sama Novinya jauh juga boleh. Yang E, Alan sama Novinya dekat. Artinya tinggal C sama D aja lagi. Nah, baru masuk syarat yang terakhir. Galang itu tidak mau bersebelahan dengan Tito. Galang tidak mau bersebelahan dengan Tito. Oke, C sama D memenuhi. Baru Rima tidak mau sebelahan sama Galang. Nah, Rima nggak mau sebelahan sama Galang, otomatis C juga salah. Langsung jawabannya yang D. Jadi langsung kita sesuaikan apa syarat yang ada di soal dengan pilihan jawaban. Mana syarat yang sudah dilanggar, maka option itu langsung dibuang, tidak usah diperhatikan lagi. Nah, itu kalau eliminasi pilihan jawaban. Oke, sebentar slide-nya. Oke, tunggu sebentar ya, Kak. Slide-nya. Oke. Kenapa nih? Slide-nya sudah terlihat apa belum, Kak? Sekarang? Sudah. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi yang eliminasi pilihan jawaban ini, kita hanya menyesuaikan syarat yang ada pada soal dengan pilihan jawaban. Kalau misal nih dari syarat yang pertama saja, itu ada pilihan jawaban yang tidak memenuhi, maka pilihan jawaban itu langsung diabaikan atau dieliminasi. Nah, itu untuk eliminasi pilihan jawaban. Nah, kita coba satu soal berikut. Tiga tim akan dibentuk dengan beberapa syarat. Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, sudah 2 orang yang menjawab. Ada Kak Asri dan maaf Kak F, namanya siapa? Kak Shanas juga udah menjawab B. Oke.
Jawabannya B, Kak. Iya, Kak. Kak Sasa. Nah, kita bahas. Jadi ada syaratnya di sini, A harus berada dalam satu tim dengan D. Kalau kita lihat pilihan yang A ini, A-nya satu tim dengan D, yang B juga satu tim. Nah, yang C, A-nya tidak satu tim sama D. Otomatis ini langsung salah. Kemudian yang pilihan yang D, A sama D ini juga tidak satu tim, berarti ini langsung salah. Yang E, A sama D-nya satu tim. Syarat yang kedua, B tidak boleh setim dengan G atau C. Berarti tidak boleh kita menemukan BG atau BC. Kalau yang A aman, yang B juga aman, tidak ada BG atau BC yang satu tim. Yang E juga aman. Kemudian C tidak boleh dipisahkan dengan I. Artinya C itu harus sama I dalam satu grup. Nah, kalau yang A ini, I sama C-nya terpisah, berarti A langsung salah. Begitupun untuk yang E. C sama I-nya juga terpisah. Otomatis jawaban yang tersisa hanya B, maka jawabannya langsung yang B. Jadi kurang lebih semuanya benar, semuanya menjawab B. Nah, itu cara yang ketiga, alternatif yang ketiga. Kita lanjut lagi alternatif yang keempat, yaitu menggunakan tabel. Nah, kapan kita menggunakan tabel ini? Ketika di dalam soal itu terlalu banyak item yang didaftarkan. Artinya, misal nih, nama orangnya banyak di dalam situ, atau dia membeli barangnya itu berbagai macam. Jadi ada berbagai macam objek yang ada di dalam soal. Namanya banyak, barang-barangnya banyak. Nah, jadi ada jadwal-jadwal. Nah, maka kita bisa lebih mudah itu kalau menggunakan tabel agar lebih terlihat gitu. Nah, contohnya soal kita ini. Terdapat 5 jenis ponsel dari merek X yang dijual di toko Y. Hanya ponsel B, D, E yang ada kamera. Dan hanya ponsel A, C, D yang dilengkapi internet. Kemudian, ponsel yang dilengkapi memori eksternal hanya A, B, sama E. Jika seorang ingin membeli 2 ponsel yang bisa internet, satu dengan kamera dan lainnya dengan memori eksternal, maka ponsel apakah yang akan dipilih, katanya. Nah, maka kita di sini menemukan ada beberapa merek dan juga ada beberapa fasilitas. Nah, mereknya ini ada B, D, ada A, C, E. Nah, akan lebih mudah kita kalau diurutkan. Jadi ada A, B, C, D, E. Ini untuk mereknya. Kemudian ada itemnya, ada kamera, ada internet, dan ada memori. Kita juga bikin di atasnya kamera, internet, dan memori. Nah, ini tinggal kita lakukan proses checklist aja lagi. Kamera, tadi katanya BDE. Berarti B, DE di checklist. Untuk internet juga begitu. ACD. ACD-nya juga di checklist. Dan memori juga, ABE juga di checklist. Nah, hati-hati dalam membaca soal terakhir. Nah, pahami sekali apa yang diinginkan soal. Di sini dikatakan bahwa jika seseorang ingin membeli 2 ponsel yang bisa internet. Nah, jadi dia mau beli 2 ponsel, kedua-duanya itu bisa internet. Satu dengan kamera dan lainnya dengan memori. Maksudnya adalah dari yang 2 yang bisa internet tadi, salah satunya itu harus ada kamera, yang lainnya harus ada memori eksternal. Jadi syarat utamanya itu ke koneksi internet dulu. Kita lihat yang bisa koneksi internet ada A, C, sama D. Jadi kita tinggal 3 pilihan. Kalau nggak A, C, sama D. Satu dengan kamera. Berarti dari A, C, D ini kita lihat yang punya kamera. Yang punya kamera yang akan dibeli satu. Satu lagi dari yang A, C, D ini yang punya memori. Yang punya memori yaitu A. Nah, sehingga yang akan dibeli oleh orang ini adalah ponsel A dan ponsel D. A itu yang untuk internet dan memori, kalau D untuk internet dan kamera. Nah, kira-kira sampai di sini, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu tentang cara yang keempat ini? Kakak-kakak semua? Cukup, Kak. Oke. Kalau cukup,
Seperti biasa kita coba satu soal berikut. Nah, silakan. Hilang, Kak. Slide-nya hilang, Kak. Mana, Kak? Nggak ada. Nggak kelihatan. Iya ya, sebentar. Ini kenapa bisa hilang? Sebentar ya, Kak. Hilang, Kak. Oke, silakan dikerjakan kembali. Hilang lagi, Kak. Iya, Kak, iya sebentar. Apa lagi lo dapat? Wis, iya lah. Itu setengah. Sekilo setengah. Karena mati aku, nama sekilo. Coba aku sekilo setengah, Ciang. Nah, pupuk lah.
Pertanyaannya adalah salah satu dari 5 sahabat itu harus mengalah dalam memilih jus katanya. Ya Allah, ini kenapa hilang-hilang terus? Yang sabar, ini cobaan. Oke, Ricky harus ngalah jus jambu. Nah, jadi di sini yang ditanya tuh bukan namanya, tapi jus apa gitu. Jus apa yang harus ada salah seorang
pada jenis jus apa orang-orang tersebut harus mengalah salah satu gitu. Oke. Oke, semuanya menjawab jus jambu. Kita tunggu satu jawaban lagi. Oke, Kak Mayan juga menjawab jus jambu. Oke, nah kita lihat di sini ada 5 orang, Roni, Ricky, Deli, dan Susi. Nah, jadi kita bikin nama-namanya. Ada Roni, Ricky, Deli, Susi, dan Hana. Nah, kemudian ada jenis-jenis jus yang dibelinya. Nah, kita tinggal pakai tabel checklist aja. Jadi ketentuannya itu hanya tersedia 3 gelas. Artinya kalau lebih dari 3 gelas, maka salah seorang itu harus mengalah. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya, Roni itu menyukai jus mangga, stroberi, dan jambu. Nah, mangga, stroberi, dan jambu di checklist. Kemudian Ricky, sirsak, jambu, dan alpukat. Sirsak, jambu, dan alpukat. Kemudian Deli tidak menyukai mangga, stroberi, dan alpukat. Deli tidak suka mangga, stroberi, dan alpukat. Itu berarti jus yang lain dia suka. Jadi selain disilang di sini, kita checklist juga jus yang dia mau. Nah, baru dilanjutkan dengan Susi dan Hana, itu sama-sama menyukai mangga. Maka mangga juga di checklist Susi sama Hana. Selain mangga, Hana suka jambu dan nanas. Jambu dan nanas di checklist. Sedangkan Susi menyukai stroberi dan alpukat. Jadi stroberi dan alpukat juga di checklist. Nah, tinggal dilihat siapakah yang harus, salah satu dari 5 sahabat ini harus mengalah dalam memilih jus apa, katanya. Jadi dalam memilih jus jambu. Kenapa? Karena jus jambu ini peminatnya ada 4. Nah, sudah betul jawaban kakak-kakak semua. Sedangkan gelas yang tersedia hanya 3. Maka jawabannya adalah jus jambu, gitu. Nah, itu untuk yang menggunakan tabel. Jadi cukup bikin nama-namanya dan juga item-item yang ada pada soal. Nah, ini dipakai kalau terlalu banyak item, banyak nama, atau banyak objek, atau banyak nama buah, dan sebagainya. Itu kita bisa pakai tabel. Nah, berikut kita akan bahas alternatif yang kelima, yaitu mengenai posisi duduk persegi dan posisi duduk melingkar. Nah, apa bedanya? Kalau di duduk persegi ini, A dan B ini posisinya namanya berhadapan. Tapi kalau A, kemudian B di sisi sebelah sini yang di ujung, maka ini namanya berseberangan ya, bukan bersilangan, berseberangan. A berseberangan B. Nah, jadi A berhadapan dengan B itu tidak sama dengan berseberangan B. Jadi diperhatikan nanti di soal. Kalau katanya berhadapan, maka kita posisikan dia berhadap-hadapan seperti ini. Tapi kalau misalkan dia berseberangan, berarti dia berbeda, tidak lagi menghadap ke tempat yang sama. Jadi berseberangan seperti ini. Nah, kalau di posisi duduk melingkar, mau berhadapan, mau berseberangan, itu akan sama saja posisinya. Nah, A berhadapan B seperti ini, A berseberangan B juga seperti ini untuk posisi yang lingkaran. Tapi kalau yang duduk persegi itu A berhadapan B seperti ini, nah kemudian A berseberangan B dia mereng kayak gini. Nah, kira-kira itu yang harus dipahami dulu. Jadi berhadapan dan berseberangan berbeda di duduk persegi, tapi kalau di lingkaran itu sama saja. Nah, kita bahas soal yang pertama. Contoh pertama, terdapat sebuah grup belajar yang terdiri dari 2 siswi, yaitu Anissa dan Cindy, dan 2 siswa, yaitu Bambang dan Doni. Jadi ada 4 orang, 2 cewek sama 2 cowok. Salah seorang di antara mereka itu pandai matematika, dan yang lainnya pandai fisika, kimia, dan bahasa Inggris. Nah, jadi masing-masing ini punya keahlian, tapi kita belum tahu
Anissa ini ahli apa, Cindy ahli apa, dan Bambang dan Doni juga seperti itu. Pada suatu waktu, mereka belajar bersama di rumah Anissa dan duduk di meja persegi 4 dengan susunan sebagai berikut. Nah, maka kita bikin persegi 4-nya terlebih dahulu. Kemudian katanya di sini, ahli matematika duduk di sebelah kiri Anissa. Nah, ini kiri, sebelah sini kiri, ini kanan. Nah, maka posisi si Anissa ini yang bisa hanya di 2 tempat ini. Kalau nggak di sini, di sebelah atas. Kenapa hanya seperti itu? Karena harus ada posisi di kiri. Karena ahli matematika di kiri Anissa. Jadi Anissa harus di sini, kalau nggak di atas. Kalau di sini bagaimana? Misal kita posisikan si Anissa sekarang di sini. Maka ahli matematika akan kita tempatkan posisinya di mana? Nah, itu tidak jelas. Nah, maka posisi Anissa yang mungkin, kalau tidak di atas sini, di bagian bawah sini. Itu yang bisa posisi Anissa. Nah, katanya ahli matematika duduk di sebelah kiri Anissa. Kalau ini Anissa, berarti ada orang matematika di sebelah sini. Nah, ini orang matematika. Posisinya di kiri si Anissa. Nah, sudah selesai kalimat yang pertama. Yang kedua lagi. Ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Nah, berarti di bawah sini tidak akan mungkin lagi ada posisi ahli kimia ataupun si Bambang. Katanya di sini, ahli kimia berseberangan dengan Bambang. Nah, maka kita ambil dulu. Apakah mungkin posisi si Bambang di sini? Nah, gimana menurut kakak-kakak semua? Apakah mungkin nggak si Bambang ini kita letakkan di sini? Mungkin. Nah, kalau kita perhatikan, ini berseberangan dengan siapa dia, Kak? Bambang ini berseberangan dengan siapa sekarang? Anissa, Kak. Anissa. Nah, kalau berseberangan dengan Anissa, berarti tidak sesuai dengan kalimat yang kedua ini. Ahli kimia itu dia berseberangan dengan Bambang. Nah, kalaupun di sini nih, ahli kimia. Ahli kimia kita posisikan di sudut kiri ini tidak benar, karena ahli kimia kalau kita lihat sekarang posisinya berseberangan dengan Anissa. Padahal di dalam soal, kimia itu berseberangan dengan si Bambang. Otomatis ahli kimia itu posisinya di sini. Nah, sehingga yang matematika ini merupakan si Bambang. Gitu. Jadi ini langsung jadi si Bambang. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang ragu dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Masih Kak, masih Iya, ragu, Kak. bingung. Oke, masih bingung. Kita mulai. Anisanya, Oke. apa nggak Anisanya aja digeser ke atas? Oke, boleh. Kalau sekarang Anissanya di atas bagaimana gitu ya, boleh. Nah, kalimatnya pertama tadi ahli matematika duduk di kiri Anissa. Nah, Anissanya cuma bisa di bawah sini, kalau nggak di atas sini. Pernyataan Anggun barusan semuanya setuju? Anissa kita letakkan di sini? Setuju. Oke, misal nih Anissa di sini. Nah, misal Anissa di sini. Katanya ahli matematika duduk di kiri Anissa. Nah, matematika di kiri dia, otomatis si matematika langsung nih di sini. Di kiri Anissa. Nah, sampai di sini bisa? Bisa. Oke. Baru masuk kita ke pernyataan yang kedua. Ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Nah, ingat berseberangan itu dia menyilang seperti ini. Nah, ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh ahli kimia kita letakkan di sini? Apakah boleh ahli kimia kita letakkan di posisi sekarang? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena berseberangan sama Anissa. Karena dia Oke. berseberangan dengan Anissa.
Ya, betul. Karena dia berseberangan dengan Anissa. Padahal di soal, dia berseberangan dengan Bambang. Otomatis, ahli kimia ini kita geser ke sini. Dia posisinya itu di kanan. Kak, mau Nah, tanya. ya boleh. Kan kita belum tahu Bambang ahli apa, Kak. Nah, makanya dari sini kalau misalkan kita letakkan ahli kimia di sini, otomatis yang ahli matematik ini adalah si Bambang. Gitu. Nah, jadi dari kalimat yang kedua ini langsung nampak di mana posisi si Bambang, ahli apa si Bambang itu langsung terlihat gitu. Paham sampai di sini? Paham, Kak. Oke. Kalau sudah paham, baru kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Cindy dan Doni duduk berdekatan. Artinya di atas ini tidak akan mungkin lagi. Ini udah ada Anissa sama si Bambang. Cindy dan Doni pasti di bawah sini lagi. Dia karena dia berdekatan katanya. Baru yang terakhir, salah seorang siswi duduk dekat ahli fisika. Siswi kita siapa lagi yang tertinggal? Cindy. Oke, berarti nah, katanya si Cindy itu sebentar, kita bikin dulu nama Cindy. Cindy. Nah, Cindy katanya duduk di dekat ahli fisika. Ahli fisikanya sudah ada atau belum? Belum. Nah, maka kita tempatkan dulu si fisika itu. Oke, kita Doni. Ya, jadi si fisika ini di sini. Sehingga Cindy ini duduk di dekat ahli fisika. Jadi yang ahli fisika ini ahli fisika, Cindy-nya di sini gitu. Nah, paham yang pernyataan terakhir? Paham, Kak. Nah, di sini sudah ada ahli kimia, ahli fisika, ahli matematik, berarti tinggal satu. Ahli apa lagi yang belum? Inggris, Di Kak. bahasa Inggris. Oke, otomatis si Anissa ini menjadi ahli bahasa Inggris. Gitu. Ini langsung menjadi bahasa Inggris si Anissa. Nah, sudah ada Anissa, Bambang, Cindy. Berarti ada satu orang lagi yang belum. Doni. Ya, si Doni. Nah, setelah memperoleh susunan ini, apapun pertanyaannya, kita hanya merujuk lagi ke susunan ini. Nah, pertanyaannya siapakah yang ahli bahasa Inggris? Ya, tinggal lihat ke sini. Siapa yang ahli bahasa Inggris? Yaitu si Anissa. Nah, kira-kira soal ini paham atau masih ada yang ragu? Masih agak ragu. Oke, ragunya di mana? Atau kita mulai lagi dari awal? Kalau untuk soal ini masih agak ragu, Kak. Cuman mungkin kalau ditambah soal lagi, Kak. Untuk soal ini Anggun tidak menyediakan tidak menyediakan soal latihan khusus yang ini. Nah, jadi ini coba kita bahas kembali ya. Nah, ini kan ketika posisi si A-nya kita letakkan di atas. Nah, bagaimana kalau si A-nya di bawah? Nah, kita coba. Ini tadi ketika si A-nya posisinya di kanan atas, bagaimana dengan si A kalau kita tempatkan di kiri bawah? Oke, nah sekarang si A-nya kita tempatkan di sini. Karena posisi si A hanya boleh, kalau nggak di kanan atas, di kiri atas. Di kanan atas, di kanan bawah. Karena dia harus ada satu orang ahli matematika di sebelah kiri dia. Nah, berarti kalau di sini Anissa, di sebelah kirinya itu
adalah ahli matematika. Nah, kemudian di kalimat yang kedua, ahli kimia duduk berseberangan dengan Bambang. Si kimia ini berseberangan dengan Bambang. Kalau kita tempatkan kimia di sini, ini pernyataannya menjadi salah. Karena ini namanya adalah ahli kimia berseberangan dengan Anissa. Padahal di dalam pernyataan dia berseberangan dengan Bambang. Sehingga ahli kimia tidak di sini posisinya. Kita geser ke sini. Nah, sekarang ahli kimia sudah ada berseberangan dengan Bambang. Nah, kalau berseberangan kan seperti ini. Diagonal seperti ini, otomatis yang matematika ini adalah si Bambang. Baru kita lanjut ke yang ketiga. Cindy dan Doni duduk berdekatan. Nah, kalau berdekatan berarti cuma bisa dua di atas lagi. Salah seorang siswi lagi si Cindy, duduk di dekat ahli fisika. Nah, di atas ini baru ada ahli kimia. Maka kita tempatkan dulu fisikanya di sini. Cindy duduk di dekat ahli fisika. Berarti yang ahli fisika itu adalah si Cindy. Nah, sudah ada ahli fisika, kimia, matematik, tersisa bahasa Inggris. Maka bahasa Inggris otomatis adalah si Anissa. Kemudian ahli kimia adalah si Doni. Nah, hasilnya akan sama saja, kita tempatkan Anissa di kanan atas atau di kanan bawah. Itu untuk yang duduk di meja persegi atau persegi panjang. Sampai di sini bisa kira-kira kakak-kakak semua? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Nah, ini susunannya. Nah, kita lanjut lagi ke yang duduk melingkar. Nah, kita review lagi. Kalau duduk melingkar itu berhadapan sama saja dengan berseberangan. Jadi kalau berhadapan di dalam soal, maka posisinya seperti ini. Kalau berseberangan juga seperti ini. Berbeda dengan yang duduk persegi tadi. Nah, sekarang pada suatu acara makan malam ada 8 orang bersahabat katanya. Nah, oke, kalau dilihat dari kolom komen ada chat kata yang menjelaskan Cindy itu di mana. Kak Putri Dwika ini tadi belum terjawab apa gimana Kak? Yang si Cindy ini masih ragu? Oke Kak Ipung Putri Bungsu, adakah cara yang lebih simpel dan mudah dipahami? Kalau untuk yang tadi, kalau untuk yang duduk persegi dan melingkar ini memang kita harus tahu perbedaan berhadapan dan berseberangan. Nah, kalau sudah tahu ini, maka kita bisa mengikuti kata soal aja lagi. Nah, dengan syarat harus hati-hati. Nalarnya harus lebih dikembangkan di setiap syaratnya ini, di setiap kalimatnya ini, gitu. Jadi yang penting kuncinya tadi, berseberangan itu berbeda dengan berhadapan. Itu saja kunci untuk yang duduk persegi, Kak Ipung Putri Bungsu. Oke, kita lanjutkan saja dulu yang duduk melingkar lagi. Nah, pada suatu acara makan malam, ada 8 orang bersahabat, yaitu Andi, Budi, Charlie, dan sampai si Harun. Jadi kalau 8 orang, lingkarannya ini kita bagi 8. Jadi lingkarannya bagi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mereka ini duduk mengelilingi meja bundar katanya. Sudah kita sediakan. Baru kita masuk ke syaratnya. Erlia duduk berhadapan dengan Andi. Nah, misal nih kita acak saja posisi si Erlia. Nah, misal nih Erlia kita tempatkan di bagian bawah sini. Jadi Erlia ini bebas
Dia bebas milih di mana aja karena belum ada orang lain. Erlia kita tempatkan di sini. Bolehkah di tempat lain? Boleh. Hasilnya akan sama saja. Jika Erlia di sini, dia berhadapan dengan Andi. Maka Andi posisinya di mana, kakak-kakak? Di atas, Kak. Oke, jadi posisinya di atas ya, yang berhadapan, yang lurus dengan si Erlia. Itu posisi si Andi. Nah, kemudian baru masuk pernyataan yang kedua. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Nah, kira-kira si Eni ini boleh kita tempatkan di mana saja? Di manakah Eni ini yang mungkin? Nah, boleh ditunjuk dengan angka jam juga boleh, misalnya ini angka 2, angka 3, angka 5 gitu. Di mana kira-kira Eni ini kita tempatkan? Dekat Andi. Di Kak. mana? Di dekat Andi. Oh, enggak. Oke, kalau di sini ingat Eni itu harus diapit oleh Harun dan Charlie gitu. 3. Oh, di angka Terus 3. ke bawah. Oke. Oke, di angka 3, kalau enggak di angka 9. Nah, itu juga boleh. Nah, anggaplah di sini Eni sekarang. Dia diapit oleh Harun dan Charlie. Nah, jadi Harun dan Charlie itu di sisi kanan dan kirinya. Kita tempatkan saja dulu Harun. Ini karena belum ada pengaturannya, tempatkan saja dulu Harun di sini. Ini Harun. Kemudian di bawah sini adalah si Charlie, karena dia mengapit si Eni. Oke. Kemudian katanya di sini Charlie dan Dewi itu duduk tepat berhadapan. Charlie dan Dewi tepat berhadapan. Nah, kira-kira si Dewi di mana? Di sebelah Andi. Andi. Sebelah kiri Andi. Andi. Oke, di sini ya, karena dia berhadapan dengan Charlie. Nah, ini Charlie, ini Dewi. Nah, ini sudah betul. Lanjut, Harun duduk 2 kursi terpisah dari Andi. Nah, ini Harun 2 kursi terpisah dari Andi. Sekarang posisi Harun bagaimana dengan Andi? Oh, Sebelahan. Apakah dia terpisah Jadi 2 Harun pindah ke nomor 4. Oke, jadi Harun Harun di dan Charlie. antara ini sama Lia. Oh, ya, benar sekali. Jadi karena Eni ini mengapit Harun dan Charlie ini mengapit Eni, maka posisinya itu boleh dibalik saja. Nah, baru ini memenuhi Harun. Harun 2 kursi dari Andi, berarti Harunnya yang di bawah. Oke. Nah, berarti kita harus rubah ini nih. Charlie dan Dewi duduk berhadapan. Kalau Charlie-nya bertukar posisi, berarti Dewi juga harus kita pindahkan. Nah, gitu. Nah, sampai di sini kira-kira oke atau ada yang ragu? Oh, oke. Oke, Kak. Oke. Nah, berarti yang tersisa sekarang siapa lagi yang belum? Yang belum ikut di sini Budi dan Gilang. Oke, Budi dan Gilang. Jadi, oke, Budi dan Gilang dan Budi. Berarti mereka itu kemungkinannya di 2 posisi ini. Di sini bisa Gilang atau Budi. Di bawah sini juga bisa Gilang atau Budi. Nah, maka biarkan saja seperti itu, karena tidak ada lagi ketentuan tambahannya. Nah, maka tinggal dijawab lagi. Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar. Nah, hati-hati membaca soal. Yang ditanya adalah yang tidak benar. Berarti yang salah kita cari. Kalau yang A, Dewi duduk di antara Gilang dan Erlia. Apakah betul? Betul. Kemungkinan betul. Nah, di sini kemungkinan betul, karena ini bisa jadi si Gilang yang di sini. Berarti yang A ini betul. Tapi kita tidak membutuhkan yang betul. Lanjut, yang kedua.
Charlie dan Budi dipisahkan oleh Andi. Iya. Apakah mungkin? Betul. Oke, mungkin. Berarti ini juga betul. Betul. Yang C. Eni duduk di antara Harun dan Charlie. Betul. Betul? Mungkin. Betul. Oke, mungkin. Yang D. Dewi dipisahkan 2 kursi dengan Andi. Ini Dewi, ini Andi. Mungkin. Betul, karena dia dipisahkan oleh Budi dan Gilang. Ada 2 kursi. Otomatis jawabannya itu ada yang Betul. E. Ya, Budi duduk antara Erlia dan Harun. Padahal antara Erlia dan Harun itu Betul. tidak ada siapa-siapa. Oke, jadi jawabannya yaitu Erlia. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Kakak-kakak semua dari semua yang sudah kita bahas? Silahkan. Jadi untuk penalaran analitis ini, yang tadi kita bahas hanya alternatif. Artinya nggak wajib pakai itu, tapi kalau misalkan paham dengan cara yang tadi, itu memudahkan rasanya, boleh dipakai. Tapi kalau, Kak, saya lebih paham yang saya nalar saja, saya bisa langsung menjawab ketika saya membaca, itu boleh. Jadi tidak harus memakai alternatif ini. Nah, penalaran analitis ini, dia soalnya soal cerita, kadang dalam satu teks itu ada beberapa anak soal. Jadi kalau yang tadi kan kita cuma satu-satu soal ya. Nah, jadi di dalam ujian itu kadang dalam satu teks, ini untuk nomor 1 sampai 3 misalkan gitu. Jadi benar-benar harus, kalau misalkan kita mengurutkan, urutannya itu harus betul, harus benar gitu. Karena kalau sempat salah, ketiga-tiga jawaban yang diminta tadi itu juga bisa berpengaruh, bisa salah gitu. Jadi memang dituntut ketelitian dalam membaca, kemudian hati-hati dalam membaca pertanyaan. Kadang kita sudah betul nih, udah benar mengurutkannya. Pas membaca soal ternyata ada kata-kata tidak, tapi kita tidak terbaca itu. Nah, itu nanti juga bisa menyebabkan kita salah gitu. Jadi memang harus fokus, harus hati-hati, dan juga harus sering-sering bahas soal. Nah, kalau sering-sering bahas soal itu kita jadi terbiasa. Oh, kalau soal seperti ini, saya harus mengurutkan. Oh, kalau soal seperti ini, saya bikin tabel saja. Nah, jadi kita terbiasa menggunakan cara yang bagaimana gitu. Boleh silakan kakak-kakak atau abang, bapak, ibu semuanya kalau ada yang ragu, boleh bertanya. Atau ada yang harus diulas kembali gitu. Yang nomor 1 tadi, Kak, yang yang mengurutkan ya? Yang penjelasan yang pertama tadi, Kak. Yang cara yang pertama. Oke. Kurang yang cara paham, ini, Kak. okay. Iya, yang cara ini. Yang cara ini ya. Oke, Kak. Jadi cara yang pertama ini jadi cara yang pertama ini mengurutkan. Nah, kita tahu dulu kapan nih kita pakai cara mengurutkan. Nah, cara ini kita pakai kalau di dalam soal itu terdapat kata-kata yang mewakili suatu kualitas gitu. Misalkan lebih, atau kurang, atau tidak lebih, atau tidak kurang. Nah, itu kan menyatakan dia kualitas itu, ada lebih, ada kurang. Misalkan lebih tinggi, lebih rajin, atau tidak gemuk. Nah, yang penting ada lebih kurang seperti ini, maka kita pakai cara yang mengurutkan. Nah, kita baca kalimatnya itu satu persatu, dimulai dari yang ini. Tokyo memiliki tingkat inflasi lebih rendah dari Jakarta. Nah, kalau untuk rendah dan tinggi, barangkali kita akan lebih mudah jika mengurutkannya itu atas bawah. Nah, sehingga lebih ke atas itu lebih tinggi, lebih ke bawah itu lebih rendah. Nah, sehingga kalau Tokyo lebih rendah daripada Jakarta, Tokyo lebih rendah daripada Jakarta, otomatis berarti Jakarta dulu nih, baru Tokyo.
Karena Tokyo lebih rendah, berarti lebih di bawah daripada Jakarta. Nah, selesai pernyataan pertama, baru lanjut yang kedua. Tingkat inflasi New Delhi lebih rendah dari Tokyo. Jadi ada lagi yang lebih rendah daripada Tokyo. Berarti di bawah lagi dia. Tetapi, lanjut, inflasi New Delhi lebih tinggi daripada Beijing. Kalau lebih tinggi daripada Beijing, berarti posisinya tuh lebih di atas dari Beijing. Sekarang kita belum punya Beijing. Nah, New Delhi sudah, otomatis Beijing di sini. Baru lanjut yang yang ketiga, inflasi Singapura lebih tinggi dari Jakarta. Kalau lebih tinggi berarti posisinya ini lebih di atas dari Jakarta. Gitu. Yang terakhir, tingkat inflasi Beijing tidak di bawah. Nah, ini dia. Tidak berada di bawah. Kalau tidak di bawah berarti di atas. Nah, Beijing berarti ini bisa kita ganti dengan kata-kata di atas. Kuala Lumpur. Berarti Kuala Lumpur itu posisinya di sini. Nah, kira-kira bagaimana, Kak? Masih ada keraguan dalam mengurutkan? Kalau itu tuh paham, Kak. Cuman tadi pas di soal masih rancu gara-gara yang Amel sama Emil tadi, Kak. Oh, yang gitu, oke. Yang terakhir itu. Oke, ini. Kita ulas kembali yang ini ya, Kak. Nah. Ya, Kak. Oke. Nah, jadi yang pertama, Edi itu selesai mengerjakan soal lebih cepat. Nah, jadi kita asumsikan dulu, kalau lebih cepat posisinya lebih ke atas, lebih lambat posisinya lebih ke bawah. Nah, Edi lebih Kaila, berarti Edi dulu, baru di bawahnya Kaila. Nah, ini sudah benar nih, Edi lebih cepat dibanding Kaila. Selesai sampai di sini. Ini lagi, Emil selesai tidak lebih cepat. Kalau tidak lebih cepat, maksudnya adalah lebih Lambat. Nah, lebih lambat, sehingga Emil ini di bawah Winda. Karena belum ada keterkaitan dengan yang berdua ini, maka pisah aja mereka berdua dulu. Nah, jadi Emil lebih lambat dibanding Winda. Berarti Winda dulu, baru Emil. Gitu. Lanjut ke sini. Amel lebih lambat dibanding Kaila. Ini Kaila. Amel lebih lambat dibanding dia. Kalau lebih lambat berarti di bawah dia. Jadi Amel posisinya di sini. Baru masuk yang ini. Jika ada soal tambahannya. Jika Winda lebih lambat dari Kaila, ini Kaila. Kalau lebih lambat berarti di bawah Kaila. Berarti Winda di sini. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil. Amel tidak lebih cepat. Tidak lebih cepat kan itu artinya lambat. Berarti Amel lebih lambat dibanding Emil. Lebih lambat berarti lebih di bawah. Amel yang di bawah si Emil. Nah, maka di sini Emilnya. Nah, sampai di situ bagaimana, Kak? Kata-katanya di sini mungkin harus dipahami lagi yang tidak lebih cepat ini ya. Oke, kalau masih sudah mulai, ya, jadi tinggal diurut-urutkan saja, kemudian hati-hati membacanya gitu. Kalau lebih cepat, kita letakkan dia lebih ke atas. Kalau lebih lambat, tempatkan ke bawah. Nah, tidak lebih cepat, itu kan sama saja dengan lebih lambat. Ya nggak, Kak? Ya. Nah, maka kalau tidak lebih cepat, tempatkan dia di lebih ke bawah gitu. Amel tidak lebih cepat dari Emil, berarti Amel lebih lambat dari Emil. Berarti Emil dulu, baru Amel terakhir. Gitu. Gimana, Kak? Masih ragu? Udah, Kak. Oke, sudah. Bagaimana dengan yang lain? Apakah masih ada pertanyaan untuk malam ini sebelum kita selesai? Iya, Kak. Ya, yang gimana, Kak? Silakan.
yang bagian tabel yang ada jus tadi, Kak. Oke, boleh. Yang tabel yang ada jus tadi. Oke. Nah, ragunya di mana, Kak? Dalam memilih 3 gelasnya, Kak, kan katanya Mm-mm. 3 gelas yang sama, jadi memilihnya tuh masih ragu, Kak. Oke. Nah, di sini dinyatakan bahwa hanya tersedia 3 gelas untuk setiap jus. Jadi untuk setiap jenis buah ini yang disediakan itu cuma ada 3 gelas. Kita lihat di sini, mangga yang mau itu ada bertiga. Berarti cukup nggak, Kak, gelasnya? Cukup. Cukup. Sirsa yang mau itu berdua, apakah cukup gelasnya? Tidak. Yang mau berdua, gelas kita ada 3, apakah cukup? Tidak. Cukup. Jus. Nah, jadi gelasnya ada 3 nih. Kita udah sediain 3 gelas. Tapi yang mau cuma berdua nih, Ricky sama Deli. Cukup nggak gelas kita tadi? Berlebih sih. Berlebih. Kak, Nggak apa-apa. bukannya Hana juga kayak jambu tuh, Kak. Yang Cuman mana? kok Hana nggak di checklist jambu, Kak? Hana juga menyukai jambu dan nanas. Oke. Kalau Susi, coba kita cek dulu. Dari Ya, Susi sama Hana itu kebalik. Tadi pernyataan kebalik, Kak. Oke. yang di checklist kok Susi gitu, Kak. Iya, mohon maaf, Kak, ini ada kesalahan. Yang di sini Hana. selain mangga, Hana juga menyukai jambu dan nanas. Sedangkan Susi menyukai stroberi dan alpukat. Oke. Kalau tabelnya seperti ini, apakah sudah benar? Oke, kita cek saja. Roni itu suka mangga, stroberi, dan jambu. Roni, mangga, stroberi, dan jambu. Oke. Ricky, sirsa, jambu, alpukat. Ricky, sirsa, jambu, alpukat. Sudah. Deli tidak suka mangga, stroberi, alpukat. Deli tidak suka mangga, stroberi, dan alpukat. Dengan kata lain, dia menyukai buah yang lain. Sirsa iya, jambu dan nanas juga iya. Susi dan Hana sama-sama menyukai mangga. Susi dan Hana ini dia suka mangga. Selain mangga, Hana juga menyukai jambu dan nanas. Selain mangga, Hana juga menyukai jambu dan nanas. Nah, ini dia. Sedangkan Susi, stroberi, dan alpukat. Nah, oke, jadi tabelnya sudah betul. Baru dicek mana yang tidak cukup. Nah, untuk mangga, yang mau itu bertiga. Gelas kita ada 3, berarti cukup. Yang mau sirsa, itu berdua. Gelas kita ada 3, berarti kan bisa. Berlebih 1 tidak apa-apa, karena ketentuannya yang penting cukup. Oh iya, Kak. Nah, gitu. Stroberi juga begitu. Yang mau berdua, gelas ada 3, berarti masih ada sisa 1, berarti ini boleh. Nah, pas di jambu, yang mau jambu berempat, gelasnya bertiga. Otomatis harus ada salah satu yang mengalah, begitu. Nah, maka jawaban di sini itu adalah jambu. Jadi, dalam memilih jus jambu yang harus mengalah. Begitu. Gimana, Kak? Oh, berarti nggak ditentuin Ya? sama orangnya, Kak, yang mengalah tuh? Tidak. Yang sesuai pertanyaan saja. Oh, iya, Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Putri Dwi ke alternatif yang kelima. Oke, untuk soal alternatif kelima ini di modulnya juga ada ya, Kak. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan bahas di grup. Semuanya sudah dapat file modulnya apa gimana? Belum? Yang untuk 2021 ini, Kak. Yang 2021 belum, Kak. Ke jaket. Oh, belum.
Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya, untuk contoh-contoh soal kita bahas di grup saja bagaimana Kak yang untuk alternatif 5 ini? Boleh? Boleh, Kak. Oke. Oke, nah kira-kira ada pertanyaan lain dari kakak-kakak semua? Sebelum kita sudahi pertemuan hari ini, adakah yang mau bertanya lagi? Halo Kak, Ya. apa memang modelnya ini Kak kebanyakan soalnya kan kalau yang 2018 lalu itu dia lebih banyak kayak gambar figural gitu aja Kak view-nya. Kalau Oke, 2019 memangnya seperti apa? kalau Masih kalau di tahun kemarin 2019 ya, 2019 itu soal-soal analitis ini ada beberapa. Soal-soal kalau penalaran analitis ini. 2018 itu kan dia lebih banyak gambar figural Kak view-nya itu. Kalau untuk di 2000 tahun yang kemarin itu penalaran analitisnya juga ada. Jadi kita pelajari aja semuanya dulu gitu ya Kak ya. Nanti mana yang ini kita udah ready. Iya Kak, terima kasih Kak. Iya, oke Bang Renaldi. Gambar figural nanti dibahas juga. Iya, jadi nanti untuk yang gambar itu lebih ke apa ya namanya di sini spasial ya kalau tidak salah, ada pertemuannya sendiri. Ada pertemuan sendiri untuk yang figural itu. Oke, Kak Putri ke meja bundar sama nggak sama? Oke, bagaimana dengan yang lain? Masih ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung? Cukup? Cukup, Kak. Oke, mungkin itu saja untuk malam hari ini yang bisa kita bahas mengenai penalaran analitis. Nah, kalau misalkan ada lagi nanti pertanyaan atau masih ada yang ragu atau ada soal yang tidak dapat, nah itu boleh kita diskusikan di dalam grup aja gitu. Oke, mungkin itu saja untuk malam ini. Alhamdulillah, Anggun minta maaf karena tadi share screen-nya agak bermasalah, kadang hilang gitu ya. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan semoga apa yang kita usahakan ini bisa berbuah manis nanti. Semoga semuanya bisa lulus CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Boleh tanya, Kak? Iya, boleh. Iya, boleh. Pelajaran yang kemarin, itu tuh ada Iya. Kak, soalnya sinyal kan malam tuh nggak bagus, bermasalah banget. Oh gitu. Kemarin itu mungkin bukan jaringan kakak yang bermasalah, emang dari Anggunnya juga bermasalah Kak. Jadi jadi kemarin juga ada pertemuan lain yang membahas materi yang sama. Nah nanti linknya akan di-share oleh admin. Sekarang lagi diolah dulu ya Kak. Nah ditunggu saja dulu. Iya. Kalau boleh dari yang pertama ya Kak ya, soalnya dari pertama juga nggak jelas, baru kali ini, baru malam ini baru jelas. Oh gitu, baik-baik. Iya Kak, nanti Anggun sampaikan juga sama adminnya ya Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja. Atau masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada kesempatan untuk ketemu di pertemuan berikutnya. Anggun sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama Kak Syahna.
Iya, silakan Kak Rifani.